dalam kita mulai, kita jadi gases. I make your speakers bang. Oak lanjut materinya. Jam istirahat. Tadi pas dijelaskan Bu Boni aku nggak terlalu ngerti. Baru dong, nanti aja ya pas pulang. Oke, kasih ya Bisa. Sudah pulang sekolah, waktunya mengajak Michael buat diskusi. Mikael. Ayo belajar sama kami. Orang itu nunggu di dalam. Jiji lagi yuk. Jadi gini loh, ini pelajarannya nggak terlalu susah amat. Jadi yang kalian nggak tahu ini yang mana? Kamu mania. Iya. Enggak yang kalian nggak ngerti itu yang sifat-sifatnya. Iya. Oke. Siapa yang masih ingat ada apa-apa aja sifat unsur kimia ini? Jadi nggak boleh. Apa belum? Apa sih? Aku lupa ya. Energi ionisasi. Jari-jari. Dari atom. Afinitas. Elektronegativa. Iya, benar. Gitu loh Mikael. Jadi kita mulai dari jari-jari atomnya aja ya. Kalian bilang tadi, tapi aku akan meneranginya lebih terperinci. Yang pertama itu jari-jari atom. Jari-jari atom itu adalah jarak dari pusat atom sampai kulit elektron terluar yang ditempati elektron. Jari-jari atom ini ditentukan oleh dua faktor. Yang pertama itu jumlah kulit elektronnya. Semakin banyak jumlah kulit elektronnya, maka semakin besar jari-jari atom. Kalau yang kedua ini muatan inti atomnya, jadi itu semakin banyak elektron valensinya, maka muatan inti atom semakin besar, dan semakin besar muatan inti atom, maka jari-jari atomnya semakin kecil. Ada yang kurang mengerti? Bisa tolong gambarkan nggak gimana itu jari-jari atom? Oke. Jadi ini gambarnya. Ini aku akan menjelaskan tentang yang kedua, faktor yang kedua. Ini elektron valensinya kan ada 3. Ini elektron valensinya ada 5. Jadi semakin banyak elektron valensi itu nanti muatan inti atomnya bakalan lebih besar gara-gara energi tarik menariknya dari elektron valensi terluar dengan inti atomnya itu bakalan makin besar. Jadi semakin besar muatan inti atomnya menyebabkan ini elektron valensi yang keluar ini bakalan makin dekat nanti ke inti atom, yang membuat jari-jari atomnya makin kecil. Ada lagi pertanyaan? Gitu. Energi ionisasi gimana? Energi ionisasi ini bakalan aku jelaskan. Energi ionisasi itu adalah energi yang diperlukan untuk melepaskan elektron terikat paling lemah oleh suatu atom-atom atau ion dalam wujud gas. Ini elektron yang terikat paling lemah itu biasanya elektron valensinya. Baru ini nanti biasanya kalau dalam soal-soal itu nanti dibuat energi ionisasinya itu dalam kajol. Baru ada lagi yang mau ditanya. Kalau muatan intinya makin rendah, itu dia bakal gimana kalau energi ionisasi? Energi ionisasi kalau muatan intinya makin rendah itu
itu dia kalau muatan intinya makin rendah pasti elektron valensinya bakalan semakin sedikit. Kalau elektron valensinya semakin sedikit, maka ininya bakalan lebih kecil juga. Gara-gara kalau dia makin sedikit, dia bakalan makin susah nanti narinya waktu udah di kulit yang dekat dengan inti atomnya. Oh, gitu. Yang ketiga itu afinitas elektron. Afinitas elektron ini berbanding terbalik dengan energi ionisasi. Gara-gara energi ionisasi itu melepaskan, afinitas elektron itu menerima. Afinitas elektron adalah energi yang dihasilkan oleh suatu atom apabila suatu atom menerima elektron valensi dari atom lain sehingga terbentuk ion negatif. Jadi afinitas elektron ini prinsipnya juga sama dengan energi ionisasi, tapi bedanya ini menerima dan ini melepaskan. Ada yang mau ditanya? Yang keempat itu keelektronegatifan. Keelektronegatifan itu adalah kecenderungan suatu atom untuk menarik elektron valensi dari atom lain dalam membentuk ikatan. Jadi itu ikatan itu seperti bentuk senyawa. Baru itu nanti kan ada tabel periodik. Kalau untuk elektronegatifan itu kalau dalam periode itu dari kiri ke kanan itu bakalan semakin besar. Kalau dalam satu golongan itu dari atas ke bawah bakalan semakin kecil. Jadi di sini akan aku buat perbandingannya biar lebih mudah. Ini periode dan ini golongan. Kalau yang nomor satu itu dia berapa itu? Kalau yang nomor satu itu dia periode semakin ke kanan itu semakin kecil, golongannya itu semakin ke bawah semakin besar. Baru biar lebih gampang ingatnya, ini energi ionisasi afinitas elektron sama elektronegatifan itu berbanding terbalik dengan si jari-jari atom. Jadi nomor 2, 3 sama 4 itu nanti periodenya semuanya semakin besar, kalau golongannya semua semakin kecil. Jadi ada lagi yang mau ditanya? Nomor 1 itu sudah dilihat. Ya. Berarti ini dari dalam itu kebalikannya gitu ya. Iya. Terus kalau ada soal-soal yang kayak dikasih di bawah tentang jari-jari atom itu gimana cara mengerjakannya? Aku paham bisa soal itu. Itu salah apa? Ini soalnya ini yang mau kita cari itu mana dari antara dua unsur ini yang paling kecil jari-jarinya. Oke, bisa tolong jelaskan nggak? Jadi pertama harus dikonfigurasi dulu ini buat siapa yang bisa konfigurasi. Saudara sendiri tahu. Oke, Besti, coba Besti. Sumbernya apa? Sumbernya apa? Saudara ini tahu nggak? Oh itu Nah, oke, ini udah benar. Jadi udah kita konfigurasi, baru kita tentukan periodenya apa, golongannya apa. Yang tahu ini Na ini periodenya apa? Siapa yang tahu? Enggak tahu. Masa kan nggak tahu oh periode. Iya. Berapa? 3. Periode 3. Betul. Kenapa? Karena Itunya. Tulis di situ. Yes. yes, of course. Yes, good girl. Jadi ini periodenya nanti 3, baru golongannya berapa? 1. Karena elektron valensinya sama. Ya, itu 1A. Ada elektron valensi kita dapat golongannya 1A. Kalau yang Mg Periode 3, Periode golongannya periodenya 3, kalau golongannya Golongan 2. Kan tadi kan jari-jari itu kalau dalam satu periode itu kalau semakin ke kanan akan semakin kecil. Itu kan udah dibuat tabelnya. Jadi ini kan berarti orang ini di satu periode, tapi beda golongan.
Berarti dia ada di sini NA, di sini NG. Ini 1A, di sini 2A. Di sini periode 3. Jadi yang paling besar di sini siapa? NG. Ini yang paling besar ini NA. Karena itu kan udah dibuat tadi. Semakin ke kanan semakin kecil. Ini gara-gara NA ini paling kiri, berarti dia paling besar daripada FB. Jadi dengan demikian jawabannya apa? Yang paling kecil betul. Berarti NG paling kecil. NA-nya yang besar. Jadi nanti gini. Boleh soal yang lain nggak? Kalau NA sama K, NA sama K. Contoh yang lain deh. Ya. Ini soal yang kedua itu NA sama K. Yang mau buat Oke, baru dari sini kan kita udah tahu periodenya ini berapa? Periode 3. Ini A. golongannya kalau ini dua Sama golongan 1A. berarti kita buat di sini aja ya. Di sini kan udah NA-nya udah ada, kita masukkan aja K-nya, berarti dia di periode 4. Di sini K-nya. Kan tadi di situ udah dibuat di situ. Kalau jari-jarinya itu dalam satu golongan semakin ke bawah bakalan semakin besar jari-jarinya. Jadi ini yang paling besar yang paling kecil NA. Jadi jawabannya NA lebih kecil dari K. gitu. Jadi udah paham kan?